Hai guys, welcome back to my channel Rach Kumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai tidak ada yang percaya padamu hingga kebenaran terungkap dengan sendirinya. Oke, aku merasakan bahwa ini adalah energi dari dirimu dan kehidupanmu di mana kemarin-kemarin atau sebelumnya itu kamu pernah mendapatkan fitnah atau saat ini kamu lagi difitnah oleh seseorang ya. Kamu dikata-katakan melakukan sesuatu yang tidak ya, yang tentunya itu tidak sesuai dengan kenyataan atau realitanya ya, tapi sepertinya ada seseorang atau beberapa orang yang menebarkan cerita hoax atau merekayasa sesuatu agar kamu dijauhi, agar kamu dikucilkan, agar kamu tidak memiliki siapapun di dalam kehidupanmu, agar orang-orang itu tidak mendukung kamu gitu loh guys ya. Jadi ini adalah trik atau strategi, sebuah taktik lama dari seseorang yang sepertinya itu licik ya terhadap dirimu ya, yang ingin menebarkan hal-hal yang tidak gitu loh guys ya. Oke, mari kita lihat energinya di sini. Tapi sebelumnya sekedar informasi, kalau kamu mau request tema reading tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rach Kumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini ya energi dari seseorang atau beberapa orang yang sepertinya ini sudah atau telah atau saat ini sedang menebarkan cerita-cerita bohong atau cerita-cerita hoax ya, merekayasa cerita ya tentang dirimu ya, agar kamu dikucilkan ya guys ya, agar kamu ini dijauhi oleh orang-orang sekitar sehingga kamu merasa sendirian, merasa kesepian, tidak punya teman dan tidak ada yang mendukungmu di dalam kehidupanmu ya. Orang ini sepertinya merasa sirik terhadap kamu ya. Itu kenapa ya dia atau mereka ini ya mencoba untuk melakukan perbuatan curang di belakang layar ya tanpa sepengetahuan kamu, sehingga kamu bingung ya kenapa tiba-tiba ada seseorang atau beberapa orang yang sepertinya itu mulai menjauhi dirimu ya, yang kamu kenal tadinya itu sepertinya baik, ramah terhadapmu, kok tiba-tiba kayak bersikap jutek, kasar sama kamu gitu loh guys ya. Dan yang tadinya orang-orang ini terlihat dekat sama kamu gitu ya, mulai kayak jaga jarak atau menjauhi kamu gitu, seolah-olah kayak ilfil sama kamu, padahal kamu nggak berbuat apa salah nih ya guys ya, kamu tidak melakukan sesuatu yang menyakiti mereka ya, kamu merasa bahwa kamu tidak melakukan apa-apa gitu, tapi kok mereka menghindar, menjauh ya, jaga jarak dan kayak membuat kamu itu terasingkan gitu loh guys ya. Oh ternyata di balik itu ada seseorang atau beberapa orang yang bermain di belakang layar, yang mencoba merusak citra dirimu agar kamu dijauhi oleh semua orang. Nah seperti itu. Mari kita lihat energinya di sini ya guys ya. Oke, di sini ada the stars, ada Queen of Pentacles or Queen of Swords, ada Eight of Cups, ada Four of Cups, ada Six of Wands, ada Four of Pentacles, ada the King, and the last one ada Harvest. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang merasa tertarik untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya.
Well guys, mari kita lihat di sini ya, energi dari seseorang atau beberapa orang yang mencoba untuk mempengaruhi orang-orang sekitar ya, agar menjauhi dirimu ya, karena sepertinya dia atau orang-orang ini berusaha untuk menebarkan sesuatu yang tidak benar mengenai dirimu ya guys ya. Dan di sini walaupun kamu mencoba untuk mengkonfirmasi ya atau berusaha untuk mengatakan kebenarannya ya, sepertinya itu percuma saja ya guys ya, karena tidak ada yang percaya padamu ya, hingga kebenaran itu akan terungkap dengan sendirinya gitu ya. Jadi sepertinya kamu di sini tidak perlu melakukan apapun ya yang berusaha untuk mengklirkan ya apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan ya, walaupun itu adalah suatu kebohongan atau tidak benar gitu ya, desas-desus atau rumor yang tidak baik tentang kamu ya, yang tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan ya, kamu tidak perlu berusaha untuk memperjelas atau membuat itu semua jadi clear ya, mengkonfirmasi, menyatakan bahwa itu tidak benar ya, percuma saja ya guys ya, karena orang-orang sepertinya itu sudah banyak yang terhasut ya guys ya. Nah, semua ini berawal dari seseorang atau beberapa orang yang sepertinya melihat dirimu ini terlalu bersinar ya di circle atau di lingkungan atau di komunitasnya mereka ya, dan itu membuat dia atau mereka ini merasa risih ya guys ya, melihat kamu itu terlalu bersinar gitu loh guys ya, entah itu dari segi pencapaian, entah itu dari segi karir, bisnis, usaha, atau dari segi hubungan, yang mana itu kualitasnya lebih baik timbang diri mereka gitu ya guys. Jadi ada salah satu aspek kehidupan kamu atau ada beberapa aspek dari kehidupan kamu itu yang terlihat cemerlang atau terlihat begitu bersinar ya, sehingga membuat seseorang atau beberapa orang itu menjadi risih dan mulai berniat untuk menghasut orang-orang sekitar gitu ya guys ya, agar mereka semua tuh menjauhi kamu, agar mereka jaga jarak dari kamu, sehingga kamu terkucilkan, sehingga kamu terasingkan dan terisolasi ya, sendirian gitu loh guys ya, jadi sendirian. Mereka pengen bikin kamu tuh jadi sendirian karena mereka mau memadamkan cahayamu ya, mereka menilai ya bahwa kamu tuh terlalu bersinar gitu loh. Dan ada juga yang berpikir bahwa kamu tuh bersinar di tempat yang salah gitu loh guys ya, dimana di circle itu atau di komunitas itu ada beberapa orang yang merasa bahwa dirinya itu lebih tinggi atau lebih baik ketimbang dirimu gitu ya guys ya. Mungkin saja dia atau mereka ini adalah seseorang yang berkuasa atau menjadi penguasa, atau seseorang yang haus akan kekuasaan, atau seseorang yang bersifat atau memiliki karakter serakah gitu ya guys ya, sehingga tidak kuasa melihat kamu bersinar di tempat atau di circle itu gitu ya. Makanya orang ini atau beberapa orang ini berusaha untuk meredupkan atau meredamkan, memadamkan cahaya kamu gitu ya guys ya, karena dia atau mereka ini menganggap kamu tuh terlalu bersinar gitu loh guys ya. Semestinya kamu tidak ada di circle atau di komunitas atau di lingkungan itu. Itu menurut mereka gitu ya guys ya. Mereka menganggap sinar kamu, cahaya kamu itu adalah suatu kesalahan ya. Itu kenapa ya? Kamu jangan bingung kalau kamu dimusuhi orang ya, padahal kamu nggak bersalah gitu loh guys ya, karena itu adalah hasil dari pemikiran mereka sendiri, hasil dari penilaian atau evaluasi mereka sendiri terhadap dirimu dan kehidupanmu ya, yang mana kalau menurut kamu, kamu nggak merasa bersalah gitu loh guys ya kalau kamu bersinar, karena itu adalah usaha kamu, karena itu adalah hasil jerih payah kamu sendiri gitu kan ya. Tapi bagi dia atau mereka yang memiliki sifat iri hati atau suka sirik terhadap orang lain, itu adalah suatu kesalahan gitu loh guys ya. Kita diem aja dianggap salah ya, atau kita tidak melakukan apapun, tidak melakukan pergerakan pun itu tetap salah di mata mereka ya, karena sedari awal mereka memandang bahwa apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu miliki itu adalah sesuatu yang salah, adalah suatu kesalahan gitu loh guys ya. Karena mereka menganggap bahwa kamu tidak layak atau tidak pantas mendapatkan itu, bahwa dia atau mereka lah yang semestinya pantas mendapatkan itu gitu loh guys ya. Itu bagi orang-orang yang memiliki sifat yang suka iri ya, seperti itu gitu ya, padahal orang nggak ada apa salah ya, selalu salah, jadi salah di matanya ya, karena memang pada dasarnya memiliki penyakit hati ya, atau sifat yang suka iri hati terhadap pencapaian orang lain. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kamu yang bersinar di bidang tertentu atau pada aspek kehidupan tertentu ini dianggap salah
oleh seseorang atau beberapa orang yang ada di circle atau di lingkungan kamu atau di komunitas kamu ya guys ya. Dan orang atau beberapa orang ini sepertinya itu kayak bersiap-siap untuk menghujam kamu dari belakang ya, tanpa sepengetahuan kamu ya guys ya. Mungkin mereka terlihat kayak polos, lugu ya, terlihat baik-baik saja ya. Itu semua adalah pencitraan belaka atau hanya kepura-puraan ya, sebatas formalitas belaka ya, padahal aslinya tak seperti itu ya. Aslinya mereka berbeda banget gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh kayak pakai dua wajah gitu loh guys ya, di depan lain, di belakang lain ya. Sehingga itu terkadang bikin kamu bingung juga gitu loh guys ya. Padahal di depan tuh kayaknya baik banget gitu ya guys ya, kayak welcome banget ya, kayak terlihat ya begitu baiklah memperlakukan kamu gitu ya. Kamu nggak akan menyangka bahwa orang ini biang keladinya atau biang keroknya yang menebarkan cerita hoax atau cerita bohong gitu loh ya guys ya. Semacam kayak fitnah gitu ya. Karena di hatinya menyimpan rasa keirian gitu loh guys ya, kecemburuan ya terhadap dirimu yang dia lihat itu terlalu bersinar di tempat itu gitu, sehingga dia nggak kelihatan gitu loh guys ya. Mungkin orang-orang tuh terpusat atau tertujunya sama kamu ya, orang-orang sekitar jadi kayak suka dekat sama kamu, senang berinteraksi dengan dirimu, menyukai kamu ya, baik itu secara verbal maupun non verbal ya, baik itu melalui kata-kata ya. Mereka itu mengucapkan hal-hal yang baik terhadap kamu, memperlakukan kamu dengan baik ya, berinteraksi sama kamu dengan baik ya. Kemudian mereka juga kayak ada yang kagum sama kamu ya, ada yang ngefans ya, ada yang berpihak ke kamu, ada yang mendukung kamu ya, sehingga kamu tuh terlihat kayak populer atau tenar atau famous di komunitas atau di circle kamu gitu. Nama kamu ini kayaknya udah terkenal ya, tanpa orang kayaknya kenal sama kamu ya secara face to face ya. Itu orang udah kenal gitu loh guys ya, dari cerita mulut ke mulut ya tentang kamu. Mungkin kamu berprestasi, mungkin ada pencapaian yang kamu capai di dalam kehidupanmu yang bikin orang jadi kagum ya. Ternyata apa yang kamu dapatkan atau apa yang kamu miliki ya, pencapaian kamu, prestasi kamu, ternyata itu tidak hanya mendatangkan yang namanya berkah, kebahagiaan, kepopuleran atau ketenaran ya, tidak hanya mendatangkan hal-hal baik, tapi juga bisa mengundang yang namanya rasa kecemburuan, iri hati, kedengkian gitu loh guys ya. Jadi tidak semua orang itu merespons prestasi atau pencapaian kita itu secara positif atau baik gitu loh guys ya. Baik di mata kita ya belum tentu baik di mata orang lain, seperti itu ya. Apa yang kita lakukan menurut kita ini baik-baik saja, itu belum tentu di mata orang lain, di penilaian orang lain itu baik gitu. Tapi ya masa bodoh ya guys ya, karena kan setiap orang itu kan memang berhak atau punya hak gitu ya guys ya, untuk membangun kehidupannya sendiri, untuk bisa menciptakan kebahagiaan sendiri di dalam kehidupan sendiri ya. Nah, kalau mereka merasa cemburu atau iri hati terhadap pencapaianmu atau iri hati terhadap prestasimu, itu yang bermasalah adalah diri mereka, bukan kamu gitu loh guys ya. Jadi kamu nggak perlu ambil pusing, nggak perlu kamu merasa sedih atau berkecil hati karena kamu difitnah atau karena kamu dikatakan yang tidak-tidak gitu loh guys ya. Selama itu tidak sesuai dengan kenyataan atau realitanya, ya kamu relax aja ya, santai saja ya, tenang aja gitu loh guys ya. Karena pada dasarnya ya, kebohongan itu akan kalah dengan kebenaran, dan kebenaran pasti akan terungkap ya, terungkap dengan sendirinya ya, lambat laun, pelan tapi pasti kebenaran akan muncul ke permukaan dengan sendirinya. Walaupun orang-orang tersebut ya, orang-orang toksik itu berusaha untuk menenggelamkan kamu, berusaha untuk memadamkan cahayamu, berusaha untuk menjatuhkan kamu, berusaha untuk menebarkan cerita hoax, berita bohong tentang dirimu ya. Tapi pembuktian akan terjadi melalui kebenaran yang terungkap dengan sendirinya ya guys ya. Kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Kamu hanya perlu untuk diam, tenang ya, dan berfokus terhadap kehidupanmu sendiri. Dan kebenaran itu akan selalu berpihak pada orang-orang yang melakukan hal-hal yang benar ya guys ya. Dan kamu di sini tidak perlu khawatir ya guys ya, karena Tuhan dan alam semesta itu berpihak pada orang-orang yang berada di jalan kebenaran, orang-orang yang berjalan di jalan yang semestinya gitu ya guys ya. Walaupun ada orang-orang yang berusaha untuk menjegal, menghalang-halangi, menghambat perjalanan kamu ya, itu
mereka semua akan tersingkirkan dengan sendirinya seiring dengan waktu ya guys ya. Jadi apapun yang mereka lakukan di belakang kamu, berusaha untuk menghujam kamu dengan swords ya, berusaha untuk memadamkan cahayamu juga, itu semua percuma aja ya. Walaupun pada awalnya ya kamu akan merasa kaget, risih dan terkejut ya guys ya, dengar cerita-cerita hoax atau berita yang tidak benar tentang dirimu ya guys ya. Tapi kamu nggak perlu merespons itu gitu ya, kamu nggak perlu bereaksi ya guys ya, kamu nggak perlu mengkonfirmasi itu nggak benar loh, yang benar tuh kayak gini-gini, nggak perlu ya guys ya. Biarkan saja mereka itu terkungkung dengan cerita bohong yang ditebarkan oleh seseorang atau beberapa orang yang sirik terhadap dirimu ya guys ya. Kamu hanya perlu take action, and take actions in your life. Hanya perlu berfokus kepada diri sendiri untuk mengerjakan atau mengusahakan sesuatu yang ingin kamu capai di dalam hidupmu gitu ya. Semakin kamu berprestasi, semakin kamu mampu mewujudkan cita-cita kamu ya, impian kamu ya, dan mampu menggapai pencapaian-pencapaianmu, maka akan semakin terlihat kebenaran itu ya, akan semakin jelas kebenaran yang sebenar-benarnya, sehingga itu nanti akan sendirinya menghapus kebohongan atau cerita hoax atau fitnah yang ditebarkan oleh seseorang yang dengki terhadap kamu. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi kamu nggak perlu mengkonfirmasi apalagi membalas ya guys ya, sampai ngebalas fitnahan, keji atau hasutan dari orang-orang yang iri dengki terhadap kamu, nggak perlu ya guys ya. Itu semua akan tereliminasi, tersingkirkan, terhapus dengan sendirinya seiring dengan kemajuan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, seperti itu ya. Nah, aku lihat di sini ya, orang-orang atau seseorang yang iri, sirik, dengki terhadap kamu ini ya sedang merencanakan sesuatu atau sudah merencanakan sesuatu ya guys ya, untuk bisa menjatuhkan kamu sejatuh-jatuhnya ya guys ya. Mereka berusaha untuk melakukan berbagai macam cara dan menghalalkan berbagai macam cara ya, agar bisa memadamkan sinar kamu ya guys ya. Karena mereka sangat risih dan merasa gerah, kepanasan sendiri ya, melihat kamu semakin bersinar ya. Itu kenapa semakin kamu bersinar, semakin membuat mereka kepanasan sendiri ya. So guys ya, biarkan mereka merencanakan apapun di belakang layar ya. Walaupun mereka berusaha untuk membuat kamu terpuruk atau terkucilkan, dijauhi oleh orang-orang, aku rasa itu nggak bakalan ngefek ya guys ya. Itu nggak akan memberikan imbas apapun terhadap kehidupan kamu ya guys ya. Karena di antara kamu ini ada yang memiliki koneksi yang kuat dengan Tuhan dan alam semesta ya. Karena kamu selalu berjalan di jalan kebenaran. Itu kenapa kamu sebetulnya nggak pernah sendirian walaupun terlihat sendiri. Itu kenapa ya, orang-orang ini atau seseorang ini berusaha untuk menghasut orang-orang sekitar untuk membenci kamu, memusuhi kamu, dan menjauhi kamu ya guys ya, agar tidak dekat-dekat sama kamu ya guys ya. Karena dia atau mereka ini melihat kamu tuh sendirian, kamu tuh dilihat nggak ada orang yang mendukung kamu. Mereka melihat bahwa kamu tuh kayaknya nggak memiliki power apapun gitu ya. Jadi mereka ini berani bertindak atau berlaku sewenang-wenang terhadap kamu. Mereka tidak tahu aja bahwa kamu sebetulnya tidak pernah benar-benar sendirian. Tapi kamu ini di backup oleh Tuhan dan alam semesta ya guys ya. Semesta akan selalu berpihak pada kamu karena kamu selalu berada di jalan yang benar, nggak pernah ganggu orang, nggak pernah musik orang, nggak pernah melakukan sesuatu yang buruk terhadap orang gitu loh guys ya. Nggak ada niatan untuk berlaku yang tidak baik atau buruk terhadap orang gitu ya guys ya. Itu kenapa Tuhan pencipta alam semesta selalu membackup kamu di sini ya guys ya, mendukung kamu ya. Apalagi kamu-kamu yang hanya berfokus terhadap diri sendiri gitu ya. Jadi walaupun seseorang ini atau beberapa orang ini berusaha untuk menghasut orang sekitar ya, itu semua percuma aja ya guys ya. Walaupun pada awalnya mungkin terlihat kayak menyakitkan ya, atau terlihat kayak nggak adil gitu loh guys ya, karena mereka kayak terlihat menang ya, sebab mereka kan gerombolan atau mereka ini jadi banyak gitu loh guys ya, semakin hari semakin banyak jumlahnya memusuhi kamu ya. Namun itu semua juga nantinya akan bubar dengan sendirinya ya guys ya, akan tersingkirkan dan tereliminasi ya guys ya, seiring dengan berjalannya waktu ya. Mereka semua nggak akan bertahan dengan situasi atau kondisi yang dibentuk
dengan cara-cara yang palsu ya, dengan niatan yang tidak baik terhadap orang ya. Walaupun mereka berusaha untuk membentuk sekutu ya, membangun komunitas palsu untuk memusuhi kamu ya, semuanya itu akan runtuh dengan sendirinya ya, karena fondasinya itu berdasarkan pada kebohongan ya, atau berdasarkan pada sifat iri hati terhadap orang lain ya, maka pondasinya itu nggak akan kuat ya. Dia akan runtuh atau roboh dengan sendirinya nanti ya, akan jatuh dengan sendirinya ya. Dan aku lihat di sini ada beberapa dari kamu ini yang sudah atau sedang saat ini ya dijauhi oleh orang-orang sekitar ya. Jadi ada orang-orang sekitar tuh yang mulai jaga jarak sama kamu ya, yang tidak lagi berinteraksi dengan dirimu, yang hanya melihat kamu dari kejauhan ya. Ada juga yang memalingkan wajah, ada juga yang pura-pura tidak kenal sama kamu gitu loh guys ya. Itu semua karena hasutan tadi ya guys ya, hasutan dari seseorang atau beberapa orang di belakang layar yang membuat mereka ini mengalami perubahan interaksi terhadap dirimu ya. Mereka lebih banyak diam ya. Dan di sini aku melihat kamu pun juga kayaknya lempeng-lempeng aja ya, lurus-lurus aja ya. Kamu di sini kayaknya sudah tahu itu ya, dan tidak mau ambil pusing ya guys ya dengan kelakuan-kelakuan orang sekitar ya, dengan perubahan-perubahan yang terjadi kepada mereka ya. Mungkin ada di antara kamu yang punya feeling memang kamu mendengar selentingan bahwa adanya fitnahan atau cerita hoax yang bertebaran di belakang kamu ya, dan itu ketahuan sama kamu ya, makanya kamu di sini nggak mau ambil pusing, biarlah gitu ya. Ya memang seharusnya seperti itu ya guys ya, biarkan saja ya cerita hoax itu berkembang ya guys ya, karena pondasinya nggak kuat juga ya, karena berdasarkan kebohongan atau kepalsuan yang dibentuk oleh seseorang atau beberapa orang yang sirik atau iri terhadap dirimu ya. Maka apa yang mereka bangun untuk bisa memusuhi kamu ya, atau menusuk kamu dari jalan belakang gitu ya guys ya, menebar fitnah ya, itu semua nanti akan hancur dengan sendirinya ya. Jadi kamu tak perlu khawatir ya guys ya, tak perlu risau di sini ya guys ya. Kamu jalan aja ya, berfokus aja kepada diri sendiri dan kehidupan kamu ya, untuk mencetak prestasi, untuk bisa mencapai suatu pencapaian di dalam kehidupanmu ya. Dan di sini aku merasa ya, ada seseorang atau beberapa orang yang masih memantau kamu dari kejauhan ya, mencoba untuk melihat situasi atau kondisi dari dirimu ya, apakah kamu terluka, apakah kamu tersakiti, apakah kamu merasa sedih, apakah kamu akan berkecil hati, apakah kamu akan puyeng, apakah kamu akan merasa tidak nyaman dan tidak betah ya ketika mereka menebarkan fitnah atau cerita hoax atau kebohongan itu terhadap dirimu ya. Bagaimana reaksimu, mereka mau tahu. Bagaimana kamu menyikapi dan menanggapi itu, mereka ingin tahu ya. Makanya mereka lagi memantau kamu nih dari kejauhan gitu ya guys ya. Oleh karena itu kamu jangan sampai memperlihatkan ya kesedihan kamu, atau kamu merasa berkecil hati ya dengan kesendirian kamu. No ya guys ya, kamu jangan memperlihatkan itu ya guys ya. Kamu harus bisa tetap tegar, berdiri, berpijak di kaki sendiri ya guys ya. Karena kamu itu tidak pernah benar-benar sendiri. Tuhan Sang Pencipta alam semesta itu ada selalu bersama dengan dirimu ya guys ya. Jadi biarkan mereka melakukan pergerakan-pergerakan aneh dan nyeleneh ya. Mereka akan capek sendiri, mereka akan lelah sendiri ya dengan kelakuan-kelakuan toksik mereka itu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, di sini ya maksud mereka itu ya menjauhi kamu ya, berusaha untuk membuat kamu itu terpuruk sendirian ya, agar kamu itu stuck gitu loh guys ya, nggak punya teman ya, nggak punya interaksi sosial, nggak punya komunitas ya. Kamu tuh dibikin dirian ya, makanya mereka berusaha untuk mengucilkan kamu, karena mereka ingin membuat hidup kamu terpuruk seperti itu ya guys ya. Maka kamu jangan mau ya mengikuti alur permainannya mereka. Biarkan mereka bermain dengan cara-cara yang licik seperti itu, dengan menebar-nebar kebohongan atau cerita hoax ya, karena itu nggak akan ngefek sama kamu selama kamu tidak bereaksi, selama kamu tidak memberikan tanggapan atau respons terhadap permainan atau gamenya mereka. Jadi biarkan aja, nanti mereka akan game over sendiri ya. Oke. Dan di sini ya aku melihat ya banyak sekali hal-hal yang bisa kamu capai ya guys ya, banyak sekali hal-hal yang bisa kamu dapatkan, banyak sekali hal-hal yang bisa kamu raih di dalam kehidupanmu apabila kamu tidak memberikan
respons atau reaksi apapun terhadap mereka dan tidak berfokus terhadap kelakuan-kelakuan toksiknya mereka, tapi kembali kepada dirimu, kehidupanmu sendiri, dan berkonsentrasi, berdedikasi, totalitas dengan pekerjaanmu. Maka apapun yang ingin kamu dapatkan, apapun yang ingin kamu wujudkan, itu bisa menjadi kenyataan ya guys ya, asalkan kamu berfokusnya kepada diri sendiri dan kehidupan kamu ya, tidak lagi melihat keluar, tidak lagi menerima desas-desus atau rumor-rumor yang beredar, tidak lagi kamu overthinking, apalagi memikirkan apa yang mereka katakan di luaran sana gitu loh guys ya. Jadi biarkan mereka berdendang ria dengan gosip atau cerita rekayasa mereka, karena mereka lagi membentuk yang namanya drama atau sebuah permainan game ya, agar kamu itu terjebak masuk ke dalam permainan mereka sehingga mereka bisa mempermainkan kamu. Jadi jangan ikut andil di dalam permainan mereka, fokus saja terhadap pekerjaan kamu saat ini ya, karena ada banyak hal yang baik yang menunggu di depan sana ya guys ya. Ada rezeki ya, ada keberlimpahan secara material ya guys ya. Rezeki ini bisa berbentuk pentacles, bisa juga berbentuk makanan ya guys ya, bahan makanan ya guys ya. Jadi banyak sekali blessings atau keberkahan ya yang bisa kamu dapatkan ya guys ya, asalkan kamu tidak berfokus sama mereka, tapi berfokus terhadap dirimu sendiri dan pekerjaanmu sendiri. Nah, seperti itu ya guys ya, karena di sini Tuhan Sang Pencipta alam semesta ya memberikan kamu ujian atau cobaan melalui orang-orang ini ya. Dan ketika kamu mampu melewati fase sulit di dalam kehidupanmu, mampu untuk mengatasi persoalan hidupmu ya, yang mana berasal dari orang-orang toksik ini ya, maka di sini ada kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan yang akan kamu terima sebagai gift atau hadiah atas kesabaranmu menghadapi ujian atau cobaan hidup ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Semua elemen dari zodiak yang ada itu semuanya ada di sini ya guys ya. Namun yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aquarius. Well guys, ini aja readingan buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia message atau pesannya buat kamu ya. Mari kita lihat ya. What is message from the universe for you? Only one card. Alright. Di sini ada simplicity. Today I choose to simply my life as I do so. My burdens lighten. I release my ego's need to understand, to prove, and to control. Instead, I undertake every task with an open, humble heart. Seeing through the eyes of a child, I discover life in all its wonder and simplicity. As the complications and chaos of the mind fall away, I remember I'm one with the light. Alright, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Lakukanlah hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang sederhana yang kamu lakukan itu mesti akan memberikan hasil yang bisa membantu kamu untuk peroleh kehidupan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadi hal-hal kecil apapun ya, hal-hal yang sederhana yang kamu lakukan itu bisa mengubah kehidupan kamu atau membuat kehidupan kamu sesuai dengan apa yang kamu mau. Jadi berhati-hatilah dengan aksimu atau dengan tindakanmu ya guys ya. Apakah kamu ingin berfokus pada pekerjaan atau berfokus kepada mereka yang menebarkan hoax atau fitnah ya. Semua itu masing-masing akan memberikan efek atau dampak tertentu di dalam kehidupan kamu sesuai dengan pilihan kamu. Hidup memberikan pilihan atau opsi, dan pilihan atau opsi yang kita pilih itu akan menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang, apakah akan memberikan kebaikan atau sebaliknya ya. Apabila kamu memilih untuk menyederhanakan atau membuat sederhana kehidupanmu ya, artinya menyederhanakan sesuatu yang kompleks, menyederhanakan sesuatu yang rumit ya, maka hidupmu itu pun akan terasa mudah ya. Jadi kalau ada hal-hal yang sepertinya mengganggu ya, contohnya kayak kelakuan-kelakuan orang toksik, itu kan tergantung daripada cara pandang kita ya guys ya. Jadi kalau kita memandang bahwa itu adalah hal yang berat, memberatkan kita, adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, maka kita sendiri akan tersakiti, terbebani, terberatkan oleh case
atau permasalahan yang berasal dari luar tersebut. Namun kalau mindset kita atau cara pandang kita melihat ya, view kita tuh melihat bahwa aku kan merasa nggak ada salah nih, nggak pernah ganggu mereka ya, mereka yang mencoba ganggu aku, mereka yang mencoba untuk melewati batas. Oh berarti yang bermasalah itu diri mereka. Ya udah, nggak perlu dipusingkan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Apapun yang mereka lakukan, hal-hal yang toksik ya, berarti itu adalah keinginan mereka, kemauannya mereka, masalahnya mereka. Bukan keinginan aku dan bukan masalahnya aku. Kayak gitu loh guys ya. Jadi sederhanakan hal-hal yang sepertinya itu kayaknya rumit, kayaknya ribet, kayaknya berat gitu loh guys ya. Kamu perlu berpikir dari sudut pandang yang lain, sudut pandang yang berbeda ya. Jadi anggapan kamu itu, masalah itu berat atau ringan atau tidak, itu tergantung pemikiran kamu loh guys ya. Pemikiran kamu yang menentukan ya, menentukan langkah kamu apakah ringan atau berat. Pemikiran kamu yang menentukan apakah hidup kamu itu terasa berat atau ringan. Ya, jadi kembali lagi ke pemikiran kamu sendiri gitu loh guys ya. Kalau kita menanggapi permasalahan itu, melihat permasalahannya terasa berat, terasa tidak mudah, terasa menyakitkan, maka kita bisa membawa energi itu pun ke dalam kehidupan kita menjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu loh guys ya. Kalau kita berpikir ya bahwa masalah itu berasal dari luar atau dari faktor eksternal ya, yang diciptakan, yang dibuat oleh orang-orang luar ya, selama mereka tidak bisa masuk ke dalam kehidupan kita ya that's fine gitu ya. Kita kan masih bisa membatasi, membuat batasan ya. Jadi masalah itu nggak bisa masuk gitu kalau kita menolak, kalau kita membatasi ya, membatasi diri ya, membatasi interaksi dengan mereka, jaga jarak gitu ya. Mereka juga nggak akan bisa macam-macam ya, walaupun mereka menebarkan hal-hal yang tidak baik, tapi kalau kita berpikir atau cara pandang kita bahwa fitnahan itu atau cerita hoax itu selama nggak benar, selama nggak sesuai dengan kenyataan, ya buat apa kita pusingkan gitu loh guys ya. Jadi hidup kita itu akan terasa ringan, langkah kita akan terasa ringan, jadi nggak terbebani ya dengan kata-kata mereka, dengan apa yang mereka ujarkan atau apa yang mereka katakan di luaran sana. Biarlah mereka pusing sendiri menceritakan atau membuat cerita hoax atau fitnahan-fitnahan di luar sana ya. Selama itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi, dengan realitanya, ya kita santai aja ya. Sehingga apapun yang kita lakukan itu akan terasa ringan gitu loh guys ya. Jadi kita nggak terbebani dengan permasalahan itu. Jadi di sini kita perlu mengubah cara pandang, cara pikir kita ya, melihat suatu permasalahan itu ya, sehingga kita nggak akan kepikiran lagi gitu loh guys ya. Kita itu terlalu terpikirkan atau overthinking karena kita bereaksi ya, karena reaksi kita negatif terhadap kelakuan negatif mereka. Kelakuan mereka tuh udah negatif ya. Kemudian kan energi kan, yang namanya energi kan menular ya, jadi bisa ikutan negatif juga gitu loh guys ya. Kalau kita bereaksi atau ngeladenin kelakuannya mereka, makanya langkah kita berat, hidup kita jadi berat gitu loh guys ya. Padahal masalah itu dari luar loh guys ya. Masalah itu nggak akan bisa masuk ke dalam kehidupan kamu kalau kamu tutup pintu, tutup akses, membatasi diri, bikin tembok ya, nggak bakalan bisa masalah itu masuk ke dalam kehidupan kamu gitu ya. Jadi tergantung daripada cara pikir kamu, cara pandang kamu mengenai masalah itu. Nah seperti itu ya guys ya. Kamu perlu membebaskan ego kamu ya guys ya, kebutuhan ego untuk dimengerti ya, untuk membuktikan dan untuk mengendalikan ya. Kita nggak bisa ya membuat orang lain tuh paham atau mengerti apa yang kita mau. Kita nggak bisa ya memaksa orang untuk mengerti diri kita, tuh nggak bisa. Apalagi kalau kita ingin membuktikan, konfirmasi gitu ya guys ya, itu nggak bener loh, yang benar tuh seperti ini, itu juga nggak bisa ya. Karena kan orang-orang tuh pikirannya macam-macam ya, kemudian berasumsi macam-macam ya. Terserah mereka lah, itu kan urusannya mereka, bukan urusannya kita gitu loh guys ya. Dan kita juga nggak bisa mengendalikan orang-orang, kamu harus begini, kamu harus begitu, sesuai dengan maunya kita, no, nggak bisa ya. Orang-orang macam-macam gitu loh guys ya, ada yang kayak gini kelakuannya, ada yang kayak gitu, ya terserah mereka. Selama perbuatan toksik mereka itu tidak bisa memberikan efek negatif terhadap kehidupan kita, ya santai aja ya, nggak perlu kita menanggapi dan bereaksi apapun ya, karena itu hanya akan mengacaukan kehidupan kita dan memberikan beban pada pikiran kita. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi di sini kamu perlu membuka pikiran dan membuka hati ya guys ya, agar kamu bisa melihat dan memperjelas
permasalahan itu sendiri. Kamu bisa menyederhanakan sesuatu atau membuat segala sesuatu itu menjadi simple atau sederhana ya. Hal-hal yang kayak kompleks atau hal-hal yang berat itu bisa jadi ringan ya. Semua tergantung daripada pemikiranmu ya. Dan hati kamu itu terkoneksi pada pemikiran kamu, sehingga apa yang kamu pikirkan itu akan memberikan efek atau dampak terhadap perasaan kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kamu di sini perlu menjaga hati dan pikiran agar kamu bisa menjalani kehidupan ini sebaik-baiknya dan bisa melangkah dengan ringan, sehingga kamu bisa tetap menjaga cahaya yang ada pada dirimu dan kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rezeki Maria Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya guys. See ya.